Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih ke dalam pembahasan al-musaqah, yaitu penyiraman konsi kebun. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Summal amalu, kemudian amalu adapun pekerjaan, fiha di dalam musaqah, ala dorbaini itu atas dua macam. Pekerjaan di dalam akad musaqah terbagi menjadi dua macam. Ahaduhuma, adapun nomor satu, maksudnya salah satu keduanya, amalun, ialah pekerjaan, ya'udu, yang kembali. Apa pekerjaan? Ialah pekerjaan ya'udu, yang kembali, naf'uhu, apa manfaatnya pekerjaan, ila samroti, kepada buah, kasak yin nakhli, seperti menyiram kurma, watalqihi, dan mengawininya nakhl atau kurma, biwad isyai'in, dengan meletakkan sesuatu, mintol aidzukuri, dari mayang kurma laki-laki. Ini bahasa biologi, mengawinkan. Wa fi tol'il inasi, dalam mayang kurma perempuan. Bahwa maka adapun amal alal amil, itu atas pekerja atau atas si amil. Jadi salah satunya adalah pekerjaan yang manfaatnya kembali pada buah, seperti menyiram pohon, mengawinkannya, dan meletakkan sebagian mayang kurma jantan kepada mayang kurma betina. Nah, semua pekerjaan tersebut menjadi beban si amil. Jadi pekerjaannya sudah jelas ini. Jadi yang berhubungan manfaatnya dengan pohon, maka ini pekerjaan amil, menyirami, menambah pupuk biar bagus tanamannya dan sebagainya. Kemudian wasani, dan adapun yang kedua, amalun, ialah amal atau pekerjaan, ya'udu, yang kembali, naf'uhu, apa manfaatnya pekerjaan, ilal ardi, kepada bumi. Nah, seperti apa contohnya? Kanasbid dawalibi, seperti alat menaikkan air. Jadi dawalib ini dulab, mufradnya dulab, dawalib ini jamak. Jadi ini sebagai semacam alat menaikkan air. Kemudian wahabril anhari, dan menggali sungai, menggali air, menggali selokan air. Bahwa maka adapun amal ala robbil mali, ialah atas pemilik harta. Jadi yang kedua ini adalah pekerjaan yang manfaatnya kembali pada bumi, seperti membuat kelincir air, ya tadi dawalib, dan menggali tempat air itu. Maka semua itu adalah beban pemilik modal atau pemilik harta. Nah ini, jadi sudah jelas yang mana pekerjaan amil. Pekerjaan amil adalah pekerjaan yang manfaatnya kepada pohon, itu amil, pekerja. Pekerjaan yang manfaat pada tanah adalah milik robul mal, yang harus dilakukan oleh robul mal. Kemudian wala yajuzu, dan tidak boleh, ayyash ruto, apa mensyaratkan, al maliku, siapa pemilik, alal amil, atas pekerja, syai'an, pada sesuatu, laisa, yang tidak ada apa syai' min a'malil musaqati, dari pekerjaan musaqah, dari pekerjaan musaqah, kahaprin nahrin, seperti menggali sungai. Nah, jadi di sini dijelaskan sang pemilik pohon tidak diperkenankan mensyaratkan pada amil atau pekerja suatu pekerjaan yang bukan termasuk pekerjaan akad musaqah. Maksudnya pekerjaan yang bukan pekerjaan si amil, seperti menggali aliran air. Karena menggali aliran air ini pekerjaan robul mal, pemilik harta.
Maka ketika si pemilik modal atau pemilik harta atau pemilik kebun mensyaratkan harus menggali air dan ini pekerjaan si amil, maka tidak sah. Nah, tidak sah. Tidak boleh maksudnya. Ya tidak boleh artinya tidak sah. Kemudian wa yushtaratu, dan disyaratkan al-infiradu. Apa infiradul amil, apa sendirinya pekerja, bil amal, dengan pekerjaan. Jadi disyaratkan amil harus bekerja sendiri, itu maksudnya. Jadi wa yushtaratu infiradul amil, disyaratkan harus bekerja sendiri. Jadi seandainya si robul mal atau pemilik harta ini, pemilik kebun, dia menitipkan ponakannya, saudaranya untuk bantuin si amil, maka ini tidak boleh, tidak sah. Jadi disyaratkan si amil ini bekerja sendiri, kehendak dia. Jadi kan kalau ada saudara si robul mal atau siapalah orang dekat si robul mal ditugaskan untuk bekerja bantuin si amil, maka ya si amil tentunya tidak nyaman, maka ini tidak boleh, tidak sah lah, tidak boleh. Kemudian falau syaroto, seandainya mensyaratkan robul mal, siapa pemilik harta, amala gulamihi, pada pekerjanya budaknya robul mal, ma'al amil, bersama dengan pekerja, lam yasiha, maka tidak sah akdun. Nah, di sini yang dijelaskan tadi di atas. Seandainya pemilik modal mensyaratkan budaknya atau siapapun, anaknya kayak, budaknya kayak, ponakannya kayak, untuk bekerja bersama amil, maka akadnya tidak sah. Jadi disyaratkan si amil ini bekerja sendiri. Nah, kemudian wa'lam, dan ketahuilah oleh kamu, anna akdal musaqati, bahwa sesungguhnya akad musaqah lazimun, ialah lazim. Lazim ini ya tidak boleh dibatalkan. Jadi lawan lazim itu jaiz. Kalau jaiz boleh kapan saja dibatalkan. Seperti akad syirkah, itu, atau jadi kalau akad syirkah ini boleh dibatalkan kapan saja, karena akadnya jaiz. Tapi kalau ini lazim, artinya tidak boleh kita main batalkan saja akadnya, tidak boleh. Nah, di sini bahwa akad musaqah itu lazim minat tarafain, dari kedua belah pihak. Ya. Kemudian walau kharaja, seandainya keluar as-samaru, apa buah, mustahaqqan, hal dalam keadaan dimiliki oleh orang lain. Nah, kalau mustahik orang yang berhak menerima, kalau mustahaq ya yang berhak diterima, artinya hal barang tersebut, buah tersebut dimiliki orang lain, mustahaqqan. Kaan auso, seperti berwasiat siapa malik, bisa marotin nakhli, dengan buah korma, al musaqah, yang diakad musaqah, alaiha, atasnya samroh, palil amil, maka ialah bagi pekerja, ala robil mal, atas pemilik harta, pemilik kebun, ujrotu al misli, adapun upah umum, li amalihi, untuk pekerjanya amil. Nah, di sini seandainya diketahui bahwa buah yang telah dihasilkan tersebut adalah milik orang lain, seperti pemilik pohon korma telah mewasiatkan buah pohon kurma yang diakati musaqah tersebut, maka amil berhak mendapatkan ongkos standar untuk pekerjaannya dari pemilik modal. Ya, misalkan begini, si A sebagai pemilik modal, pemilik kebun, si B amil pekerjanya. Nah, akad musaqah terjadi. Nah, tiba-tiba si A ini mewakafkan atau mewasiatkan atau menghibahkan atau mewakafkan pohon ini, buahnya ini, kepada
seseorang atau siapapun. Maka si B dia aturan mendapatkan bagian dari buahnya, bagian persentase dari buahnya, karena telah diwakafkan atau telah si uh, Robul Mal ini telah berwasiat kepada orang lain untuk diberikan ke orang lain, maka si amil ini hanya berhak mendapatkan upah umum. Ujratul misli ini upah umum untuk dalam masa pekerjaannya mengurus kebun. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.